Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas soal OSK tahun 2018 nomor 1. Begini ada soalnya. Selain menghasilkan mRNA yang dapat ditranslasi menjadi polipeptida, transkripsi pada eukariot dapat menghasilkan berbagai jenis RNA struktural. Misalnya tRNA, berbagai jenis small RNA, rRNA seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ini adalah gambar 45S prekursor RNA yang mengalami modifikasi semikal. Setelah itu akan mengalami degradasi bagian dari sekuens nukleotida menjadi dihasilkan berbagai macam rRNA dengan berbagai ukuran, yaitu 18S, 5,8S rRNA, 5,8S rRNA dan 28S rRNA. Nah, soalnya begini. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Pertama, A. Aktivitas peptidil transferase pada ribosom dihasilkan dari rRNA. Nah, peptidil transferase ini adalah enzim yang berfungsi membantu asam amino berikatan dengan asam amino yang lain dengan membentuk ikatan peptida. Nah, kita tahu bahwa asam amino yang diangkut oleh RNA transfer itu menempati pada posisi subunit besar dari ribosom. Asam amino 1 dan asam amino 2 ini berikatan peptida dengan difasilitasi atau dibantu oleh enzim peptidil transferase. Peptidil transferase ini juga berperan sebagai ribosim, yaitu menurut Campbell ribosim adalah RNA yang berperan sebagai enzim. Jadi sebenarnya adalah RNA, cuman berperan sebagai enzim. Enzim ini terletak di bawah dari tRNA, site A dan O, di mana enzim ini disintesis di ribosom dengan dimediasi oleh rRNA. Ashar tahun 1995 halaman 5 menjelaskan bahwa pembentukan ikatan peptida itu dihidrolisis oleh enzim peptidil transferase ribosom, di mana enzim ini terletak di molekul subunit besar ribosom, yaitu pada ukuran 60S dari sel eukariotik. Jadi, pernyataan A yang menyatakan bahwa aktivitas peptidil transferase pada ribosom dihasilkan dari rRNA itu adalah benar. Sekarang kita lanjutkan pada soal nomor 2. Tipe RNA polimerase yang disintesis oleh molekul 45S prekursor rRNA adalah sama dengan RNA polimerase yang mensintesis mRNA. Nah, sekarang kita ketahui bahwa RNA polimerase ini adalah enzim yang berperan di dalam transkripsi DNA, yaitu dalam membentuk pasangan basa yang bebas pada DNA. Menurut Wikipedia, ada 3 macam RNA polimerase yang digunakan dalam transkripsi inti eukariot, yaitu yang pertama RNA polimerase 1, yaitu berfungsi sebagai mentranskripsi gen rRNA yang berukuran 5,8, 28 dan 18S. Jadi pada gambar ini rRNA ini dibantu oleh RNA polimerase 1. Sedangkan RNA polimerase 2 itu berfungsi mentranskripsi molekul dari promoter yang mengendalikan sintesis molekul pre-mRNA yang terdiri dari daerah penyandian dan bukan penyandian gen, seperti intron dan ekson dari DNA. Sedangkan RNA polimerase 3 itu berfungsi mentranskripsi promoter yang mengendalikan sintesis sRNA pendek seperti rRNA ukuran 5S, tRNA, snRNA, dan srpRNA. Oleh karena itu, soal nomor B yang menyatakan bahwa tipe RNA polimerase
yang mensintesis molekul 45S prekursor rRNA adalah sama dengan RNA polimerase yang mensintesis mRNA adalah salah. Sekarang kita akan lanjutkan pada soal nomor C. Soal C. Skema di atas menunjukkan bahwa molekul 45S prekursor RNA mengalami proses splicing. Kita lihat apa sih arti splicing. Arti splicing menurut Campbell adalah proses penyambungan segmen DNA non-coding sequence, ya, proses penyambungan RNA, di mana proses pembuangan segmen ini adalah dari RNA itu dari pre-mRNA yang non-coding yaitu intron, ya, segmen DNA non-coding atau intron dari pre-mRNA itu dibuang dan dilanjutkan dengan penyambungan segmen-segmen coding sequence exon untuk translasi mRNA menjadi protein. Jadi pada proses splicing, intron akan dibuang, dipotong. Jadi melalui proses ada splicing, kemudian terjadi penyambungan antara ekson satu dengan ekson yang lain sehingga dihasilkan mRNA. Jadi proses splicing itu terjadi pada pembentukan mRNA matang dari pre-mRNA. Sedangkan pada pembentukan prekursor rRNA itu tidak mengalami splicing, tapi mengalami degradasi bagian dari sekuens nukleotida. Jadi pernyataan yang C itu salah. Sekarang kita lanjut ke D. Terdapat penambahan kepala 5 guanosin dan ekor poli A pada proses di atas. Hanya saja tidak ditunjukkan di gambar. Jadi kita lihat pada gambar memang tidak ada penambahan 5 guanosin dan poli A. Penambahan 5 guanosin dan poli A ini terjadi pada pre-mRNA. Sedangkan pada gambar itu bukan pre-mRNA tetapi rRNA. Campbell 2008-262 menjelaskan bahwa penambahan 5 guanosin poli A itu terjadi pada pre-mRNA yang memiliki fungsi penting. Yang pertama adalah memfasilitasi ekspor mRNA matang dari nukleus. Kemudian membantu melindungi mRNA dari degradasi enzim-enzim hidrolitik, ya, selama menempuh perjalanan hingga mencapai sitoplasma. Yang ketiga adalah membantu ribosom melekat ke ujung 5 mRNA setelah mRNA mencapai sitoplasma. Jadi yang mengalami penambahan 5 kap dan poli A adalah pada pre-mRNA yang tujuannya adalah membantu melindungi serta memfasilitasi mRNA ekspor dari nukleus ke sitoplasma serta membantu melekatkan dengan ribosom. Oleh karena itu, pada soal pernyataan D bahwa terdapat penambahan kepala 5 guanosin dan poli A pada proses di atas hanya tidak ditunjukkan gambar, itu salah. Demikian penjelasan saya tentang soal nomor 1 tahun 2018. Jangan lupa untuk subscribe untuk mengikuti dan bisa update dari video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.